Pada video sebelumnya sudah dibahas tentang mengambil data atau retrieve data dari database. Nah, pada video ini kita akan lanjutkan bagaimana caranya kita mengedit atau mengupdate sebuah record. Ya. Caranya hampir sama dengan post, gitu ya. Yang post ini kita bisa copy yang post yang menginsert data gitu ya. Jadi kita bisa copy ini, kita salin di bagian update. Nah, sesuai dengan perjanjian untuk update kita menggunakan HTTP metodenya yang put gitu ya. Kemudian path-nya masih sama, kemudian kita tinggal ubah query-nya. Kalau untuk menginsert menambahkan data kita menggunakan insert gitu ya. Nah, kalau kita ingin mengupdate data, kita menggunakan kata kunci update. Yang diupdate adalah tabel post, kemudian kita set nilai dari atributnya. Nah, untuk mengupdate kita tidak perlu mengupdate nilai dari post date-nya gitu ya. Kita juga tidak perlu mengupdate username-nya karena pasti username yang mengedit ini adalah username-nya sendiri gitu ya. Nggak mungkin username lain mengedit postingan user orang lain gitu ya, user orang lain. Jadi yang perlu kita update itu hanya postnya saja. Jadi query ini bisa kita ganti menjadi seperti berikut. Jadi update post, kemudian kita set, yang kita set adalah atribut post, kemudian nilainya itu dari objek rect.body.post gitu ya. Kemudian yang di post record yang mana sih gitu ya. Yang di post itu adalah record dengan post ID yang kita berikan. Nah, di sini untuk mengupdate-nya kita menggunakan param. Nah, kalau misalnya menggunakan param, artinya kita mengambil nilainya itu dari path endpoint-nya gitu ya. Jadi kita di sini kita tambahkan ID, kemudian nama variabelnya atau nama parameternya adalah ID. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti datanya diambil dari body, sedangkan ID-nya diambil dari parameter. Kemudian kita jalankan query-nya. Nah, di sini juga kita tidak mengembalikan keluaran seperti pada saat kita melakukan retrieve data ya. Jadi di sini datanya 0. Nah, di sini kita bisa update data berhasil di update. Nah, sudah. Nah, kita restart service-nya. Sekarang kita coba ya. Pertama kita ambil seluruh data dulu. Kita melihat data nih. Nah, misalnya kita ingin mengupdate yang post ID-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah, jadi di sini nama nilai untuk postnya adalah sudah dicek di database ada gitu ya. Kita akan mengupdate nilai ini. Jadi di sini kita pilih yang kita ingin update adalah ID-nya 2. Nah, kemudian yang kita update cukup yang postnya saja kan ya. Jadi di sini kita ganti ya update. Nah, jadi maksudnya tadi di sini nilai rect.param ID itu diambil dari ini, dari nilai ini. Kemudian rect body postnya
itu diambil dari nilai ini. Nah, sekarang kita coba update ya. Jadi yang kita update adalah post ID ini, kemudian nilai post ini yang awalnya sudah dicek di database, datanya ada, itu akan diganti dengan posting di update. Kita coba request. Oh, salah. Jangan lupa ya, ini diganti jadi put. Kita coba lagi. Oke, ada kesalahan. Kita cek. Kita cek. Ini sudah benar. Push. Kita coba di sini. Kita restart dulu. Kita jalan. Oh ya, lupa ya. Ini path-nya adalah ID nih, ID. Jadi post /ID /nilainya. Kita send. Nah, kita berhasil mengupdate. Sekarang kita coba cek data. Yang post kedua tadi ini nilainya berhasil diupdate. Kita coba lagi untuk mengupdate post yang kedua tadi. Kita send. Berhasil diupdate. Sekarang kita get-nya berdasarkan ID-nya ya. Nah, posting ini diupdate untuk kedua kalinya. Nah, jadi berhasil kita untuk melakukan update. Nah, yang terakhir kita akan membuat endpoint untuk menghapus, gitu ya. Nah, untuk menghapus kita bisa mengcopy ini. Nah, kemudian kita ubah ininya ya. Di sini HTTP methodnya masih put. Untuk delete, untuk mendelete kita menggunakan HTTP methodnya adalah delete ya. Kemudian untuk mendelete kita mendelete sebuah record ya. Jadi untuk mendelete sebuah record umumnya sih kita menggunakan primary key-nya yaitu post ID. Nah, tinggal sekarang SQL-nya kita ubah untuk proses delete. Di sini update, kita ganti jadi delete, kemudian from post gitu ya. Nah, jadi di sini delete from post where post ID sama dengan rec.parang.id. Artinya dia ngambil nilainya dari sini. Kemudian di sini message-nya kita ganti. Sekarang kita restart service-nya. Nah, selanjutnya kita coba. Kita lihat dulu seluruh data. Kita punya 3 record. 1, 2, 3. Kita akan menghapus yang kedua ya. Jadi kita pilih delete. Kemudian path-nya adalah post/id. Kemudian nilai dari post ID yang ingin kita hapus. Misalnya 2. Kita send. Nah, di sini data berhasil dihapus. Kita cek data yang kedua masih ada atau enggak. Data kedua sudah enggak ada ya. Kita cek seluruh data bagaimana. Nah, kita cek seluruh data itu tinggal data yang ke-1 dan ke-3 saja. Nah, dari video ini sudah dipaparkan bagaimana cara membuat endpoint untuk menghapus data dengan menggunakan kode ini. Kemudian juga sudah ditampilkan juga cara membuat endpoint untuk mengupdate data dengan kode seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk bermain atau mengakses
file static gitu ya. Kalau tadi sebelumnya cara membuat endpoint, kemudian bagaimana kita mengedit dan menginsert data serta menghapusnya serta mengambilnya dengan menggunakan endpoint yang sudah kita buat di atas. Nah, sekarang pada baris ke-93 kita menambahkan baris ini, tujuannya adalah untuk menangani file statik seperti gambar gitu ya. Nah, misalnya di sini kita sudah punya folder gambarnya ya. Jadi kita tambahkan misalnya di situ ada sebuah gambar. Saya tambahkan sebuah gambar. Misalnya gambarnya adalah ini. Jadi nama filenya 03.jpg. Nah, kalau kita ingin coba mengaksesnya dari sini bisa ya. Jadi kita menggunakan metodenya get. Kemudian path-nya itu image. Kemudian setelah itu tadi nama filenya adalah 03.jpg. Sekarang kita request gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini file gambarnya berhasil kita lihat gitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini adalah path-nya, apa cara untuk mengakses. Kemudian di sini adalah nama foldernya. Nah, jadi untuk mengakses ini kita bisa menggunakan di sini image gitu ya. Sekarang kalau misalnya ini kita ganti dengan GBF bagaimana? Oke. Kita restart dulu. Nah, ini kita request, bisa nggak? Nah, nggak bisa kan ya? Jadi ini kita ganti jadi GBF. Nah, jadi bisa dilihat di sini fungsinya path ini adalah untuk menentukan path pada URL gitu ya. Nah, kita kembalikan ini menjadi image. Ini kita restart lagi. Nah, kita request lagi. Nah, jadi kita sudah membuat penanganan file-file statik gitu ya. Nah, dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka kita sudah membuat sebagian untuk bisnis logic tier gitu ya, dengan menggunakan Express.js, di mana di bagian sini kita mempunyai layanannya itu layanan web, ada web servernya. Tadi begitu kita menjalankan file social underscore media underscore API.js itu sebenarnya menjalankan web server juga gitu ya. Nah, kita membuatnya bagian ini menggunakan Express.js. Nah, selanjutnya nanti pada video selanjutnya kita akan membahas tentang bagian yang terakhir, yaitu presentation tier, di mana kita akan membuat aplikasi mobile dengan menggunakan React Native.